Lalu Romo Mahar datang dan saya minta izin Romo, saya nanti akan bercerita tentang Romo Mahar. Romo Mahar ini dulu kakak kelas saya, sampai sekarang juga masih kakak kelas saya di waktu kuliah. Dan orangnya rendah hati seperti diceritakan dalam Injil. Maka tadinya, mbok jangan gitu ya. Tetapi karena hari ini hari Minggu misi, maka saya minta permisi dan diizinkan. Yang mau saya sampaikan tentang Romo Mahar, itu beliau pernah bertugas selama hampir 30 tahun di kira-kira di mana? Thailand. Nah, tahu ada yang tahu. Romo Mahar sejak sesudah selesai kuliah di Jakarta, lalu selama 30 tahun menjadi misionaris di Thailand. Jadi misionaris bagi anak-anak sekarang tentu tidak bisa membayangkan, tetapi lalu kita bisa lewat contoh kehadiran Romo Mahar, saya akan menceritakan bagaimana seorang misionaris itu berkarya. Kalau kita lihat di kanan kiri gereja ini, di atas ini ada lukisan-lukisan. Sebelumnya gereja ini warnanya putih. Putih, di sini juga putih. Karena apa? Dulu dikenal orang Katolik itu, gerejanya para misionaris itu menjaga kebersihan. Maka putih. Seperti juga yang rumah sakit Panti Rapih itu juga belum lama menjadi lebih berwarna-warni. Yang bertugas di tempat ini semula adalah para pastor bruder dari Belanda, maka sangat disiplin. Dan kedisiplinan itu antara lain diperlihatkan dengan warna, dengan tembok, dengan kursi seperti ini. Ketika kemudian hadir pastor-pastor lain, ada yang dari Jerman, ada yang dari Austria, maka suasananya tidak melulu suasana warna Belanda, suasana disiplin yang bersih. Yang membuat gereja ini menjadi berwarna-warni, ini pertama-tama keahlian almarhum Romo Rudi Hoffmann, seorang pastor dari mana kira-kira? Dari Austria. Yang menjadi pastor kepala waktu itu Romo Gunhard, orang Jerman. Jadi sudah bukan lagi orang Belanda, sehingga memungkinkan suasana yang lain memberi warna di tempat ini. Sekarang hanya ada satu pastor asing di kolese sebelah ini, di kompleks Kolsani ini, hanya tinggal satu, Romo Kiser. Dulu ada begitu banyak dan sebagian besar adalah bule, kulit putih, para misionaris. 10 tahun lalu masih ada beberapa, 20 tahun lalu ada beberapa, 30 tahun lalu masih ketika saya sedang belajar di sini, sebagian besar imam-imam itu masih orang Belanda, orang Jerman, dan masih ada satu lagi di Bener adalah Romo Prier. Itulah yang memberi suasana, yang membangun gereja di Kota Baru, gereja di Jawa Tengah, gereja di Jawa, gereja di Indonesia. Bahkan bulan yang lalu saya diminta untuk bercerita tentang misionaris Romo van Lith
oleh majalah Intisari. Jadi kenangan gereja misi itu adalah gereja yang dirintis oleh orang-orang kulit putih. Sebagian besar Belanda, kemudian tambah Jerman, tambah Austria, tambah Swiss. Tahun berubah, tahun berganti, Perang Dunia Kedua, suasana misionaris dari Belanda masih banyak. Tetapi kemudian ketika tahun 80, panggilan di Eropa menjadi semakin berkurang. Sekarang pusat gereja, pusat misi berpindah ke Asia, berpindah ke Amerika Latin. Maka kalau sekarang yang menjadi paus adalah siapa? Paus Fransiskus. Paus Fransiskus ini dari mana? Dari mana? Dari Argentina. Ya. Jadi ini paus yang pertama keluar dari lingkungan Eropa. Dan itu artinya pusat perkembangan gereja sudah berubah. Termasuk perubahan itu adalah perubahan di Indonesia. Dan salah satu pelakunya ada di paroki, ada di gereja kita. Romo Makarius Maharsono Probo yang 30 tahun menjadi misionaris di Thailand. Kalau tidak ditanya Romo Mahar pasti tidak bercerita, maka saya tadi minta izin dan silakan nanti Romo Mahar diminta untuk banyak bercerita dan juga untuk membagikan pengalamannya supaya kita mengenal bahwa yang dimaksud dengan gereja misi adalah gereja yang diutus. Dulu berkembangnya dari Eropa, diutus ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Sekarang sudah berganti. Nah, kemudian untuk anak-anak muda ini, kalau itu sekarang juga, apakah saya termasuk orang yang dipilih dan diutus? Tadi diminta kita berdoa untuk munculnya para misionaris dari paroki Kota Baru ini. Ada dua yang menjadi pelindung misi. Santo Fransiskus Xaverius. Siapa yang permandiannya Santo Fransiskus Xaverius? Angkat tangan. Ada enggak ini? Enggak ada yang permandiannya Fransiskus Xaverius. Oh, ada satu. Orang dari abad 16, 1540, dari Spanyol ke Roma menjadi misionaris di Maluku. Lalu namanya dikenang. Seorang yang gagah yang kemudian berkarya keliling dunia. Satu pelindung yang lain lagi adalah Santa Teresia Kanak-kanak Yesus. Siapa yang baptisnya Santa Teresia, kanak-kanak Yesus? Tidak ada yang Santa Teresia? Enggak ada. Santa Teresia ini pada umur 14 tahun sudah masuk biara dan usianya sangat pendek. 23 tahun sudah meninggal. Jadi hanya 9 tahun menjadi suster. Tidak pernah keluar dari biara di Perancis, tetapi kemudian juga menjadi pelindung dan patron para misi. Apa yang membuat? Yang satu adalah orang yang berkeliling ke sana kemari, Santo Fransiskus Xaverius. Yang satu, Santa Teresia Kanak-kanak Yesus. Remaja kecil bahkan punya atau mengidap sakit paru-paru TBC. Tetapi Santa Teresia Kanak-kanak Yesus
menjadi pendoa untuk para misionaris yang berkelana. Maka ada dua pelindung misi. Yang satu yang berkeliling mewartakan Injil Kerajaan Allah, yang satu yang menjaga dan mendorong dan memberi kekuatan dengan semangat doanya. Saya kira ini bisa menjadi bagian dari pengenalan kita tentang gereja sebagai misi, tetapi sekaligus juga kita hayati dalam hidup kita, dan kita nanti juga bisa bertanya kepada Romo Maharsono yang mempunyai pengalaman sedemikian banyak untuk semakin memahami gereja yang menjadi misi. Lalu apa hubungannya dengan Injil kita yang kita dengarkan hari ini? Apa hubungannya? Bacaan-bacaan mengemukakan bermacam-macam tentang wajah, bermacam-macam tentang kehadiran Allah. Dan itu ditangkap oleh berbagai macam orang dengan segala macam profesinya. Kita dengan profesi kita yang begitu beragam tentu mempunyai pengalaman akan Allah. Allah yang dekat, Allah yang baik hati, Allah kadang-kadang juga menjadi Allah yang jauh. Itulah wajah Allah. Maka kita diajak untuk rendah hati, meminta, mengalami Allah itu, supaya kita menjadi bagian dari gereja yang menjalankan misinya. Kita lanjutkan perayaan Ekaristi ini dengan segala permohonan kita, dengan segala syukur kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.